Tuhan, pada hari ini kita kembali dipertemukan dalam ibadah sekolah minggu yang secara live streaming. Bagi adik-adik yang di rumah, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau memulaikan ibadah sekolah. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapak. Nanti Kakak Nael pimpin kita dalam doa pembuka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di pagi hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan mau siapkan hati kami, kehidupan kami untuk mengikuti ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kehidupan kami. Biarlah pujian penyembahan kami itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Amin. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah, kita tetap bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita mau melompat bagi Tuhan. Kita mau jalan bersama Yesus. Amin. Haleluya. Senang
semakin mendalam. Ya, 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 ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Puji nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah silakan duduk. Dan tiba saatnya kita akan disolek kepada firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan menjadi firman Tuhan ku dengar. Haleluya. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan, buat hari yang indah Kau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Kami sudah memuji-Mu, bahkan kami sudah menyembah-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan Yesus tertanam dalam hati anak-anak sekolah minggu-Mu, sehingga Tuhan Yesus kebenaran itu bertumbuh dan berbuah untuk hanya hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapa. Memberkati hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu, biarkan pengurapan-Mu tinggal dalam kehidupannya Bapa, sehingga Tuhan Yesus apa yang dia bawakan Tuhan Yesus, dia bentangkan, biar Tuhan Yesus anak-anak sekolah murid mengerti dan menjadi rema dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu Bapa. Berkati kami semua ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat pagi adik-adik, apa kabar kalian semua yang di rumah? Kami berharap kalian sehat semuanya. Puji bagi nama Tuhan, kita masih diizinkan Tuhan untuk kita boleh bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu pada saat pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan telinga kita mau duduk diam, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita untuk kita boleh membaca kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini berjudul Belajarlah Seperti Semut. Adik-adik pasti tahu semua kan hewan semut? Semut kecil apa besar? Ya betul, semut hewan yang sangat kecil. Kita sering menjumpai semut di rumah,
di sekolah, di tempat bermain. Bahkan kalau ada yang manis-manis, pasti semut cepat datang. Lalu, kenapa Tuhan meminta kita belajar seperti semut? Yuk kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Sudah ketemu adik-adik? Oke, kalau sudah ketemu, Kak Win akan bacakan, adik-adik menyimak di rumah masing-masing ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Wow, firman Tuhan benar-benar berkata, pemalas harus pergi kepada semut supaya jadi rajin. Nah, kita lihat apa sih bedanya malas dan rajin? Ada yang tahu? Apa itu malas? Apa itu rajin? Malas adalah sikap manusia enggan atau tidak mau melakukan sesuatu. Malas adalah sikap manusia enggan atau tidak mau melakukan sesuatu. Nah, terus bedanya apa sama rajin? Kalau rajin adalah sikap manusia untuk bersungguh-sungguh. Sikap manusia untuk bersungguh-sungguh. Sekarang adik-adik tahu nggak ciri-ciri atau tanda-tanda orang malas seperti apa sih? Yuk kita lihat tanda-tanda orang malas seperti apa. Yang pertama, orang malas itu senang tidur. Setiap manusia butuh tidur. Butuh tidur. Maksimal manusia perharinya 8 jam. Sudah cukup untuk tidur. Kecuali bagi yang sakit ya, harus banyak tidur. Tapi kalau orang malas, setiap harinya senang tidur. Waktunya makan, pengennya tidur. Waktunya bersih-bersih, pengennya tidur. Waktunya belajar, pengennya tidur. Pokoknya pengennya di kamar tidur terus, diranjang terus, rebahan terus, ngantuk terus. Nah, tuh tanda-tanda orang malas loh. Yang kedua, tanda-tanda orang malas suka menunda-nunda. Waktunya makan, nggak mau makan. Waktunya belajar, nggak mau belajar. Ayo Keisha, waktunya belajar. Enggak mah, nanti aja. Aku masih senang bermain. Ayo Joshua, enggak mah. Aku masih asik nih main game. Nanti aja ngerjain PR-nya. Nah, tuh suka menunda-nunda. Wah, kata nanti aja itu sudah termasuk tanda-tanda orang malas loh. Nah, kalau kita malas, akibatnya apa? Yang pertama, jelas tidak naik kelas. Ada di sini yang pengen tidak naik kelas? Pasti nggak mau dong. Pengennya semua kita naik kelas. Oleh sebab itu, kita jangan malas. Lalu, akibat kalau kita malas yang kedua. Tadi di ayat yang sudah kita baca, orang malas akan berakibat miskin. Kemiskinan akibatnya. Kak Win percaya, kita semua di sini nggak mau jadi orang miskin. Pengennya jadi orang berhasil. Oleh sebab itu,
kita jangan malas. Lalu, tadi kita sudah belajar tanda-tanda orang malas. Sekarang kita belajar tanda-tanda orang rajin. Yang pertama, tepat waktu. Tepat waktu dalam apa? Tepat waktu dalam belajar, tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, tepat waktu dalam makan, tepat waktu untuk istirahat. Pokoknya tepat waktu di segala sesuatunya. Yang kedua, tidak suka menunda-nunda. Waktunya mengerjakan PR, waktunya mandi, waktunya pergi sekolah minggu, waktunya berdoa. Jadi tidak menunda-nunda. Terus kalau kita rajin, hasilnya apa, Kak? Nah, hasilnya kalau kita rajin, yang pertama, naik kelas. Wah, senang banget dong naik kelas. Iya, kalau kita sudah rajin, pasti kita akan naik kelas. Yang kedua, kita akan berhasil. Berhasil dalam hal apa? Berhasil dalam hal belajar, berhasil dalam bekerja, pokoknya berhasil dalam segala hal. Nah, terus kita di dalam Alkitab diminta Tuhan untuk belajar kepada semut. Kenapa semut, Kak? Kenapa kok nggak gajah? Kenapa kok nggak singa? Wah, ternyata semut pun meskipun kecil bisa mengajari kita loh. Nah, hal-hal apa yang bisa diajari semut sama kita? Yang pertama, semut itu ternyata hewan yang sangat rajin sekali. Semut rajin mengumpulkan makanan. Di saat orang tidur, semut masih bekerja. Semut masih mengumpulkan banyak makanan untuk persediaan, sehingga semut tidak pernah kekurangan. Yang kedua, semut tidak suka menyerah, pasti pengennya berjuang terus sampai tujuannya berhasil. Kita lihat kan gambarnya, semut mengangkat kayu. Ukuran kayunya lebih besar nih dari badan semut. Bisa. Semut yakin kalau dia bisa. Dan sebab itu semut tidak menyerah. Dia berusaha terus, dia rajin, akhirnya dia berhasil mengangkat kayu yang meskipun ukurannya tidak sebesar badannya. Yang ketiga, semut itu suka menolong. Ketika semut mengambil makanan, semut tidak sendirian. Semut selalu bersama-sama, bahu-membahu, suka tolong-menolong dengan teman-temannya untuk dapat mencari makanan dan berhasil membawa makanan tersebut. Nah, itulah mengapa Tuhan pengen kita belajar dari semut. Sebagai anak Kristus, meskipun kita berada di rumah, kita harus tetap rajin. Meskipun sekolah juga kita dari rumah, bukan berarti kita boleh males-malesan. Kita harus tetap rajin kalau disuruh mama papa untuk bantuin beres-beres rumah. Kita harus bangun lebih awal, kemudian kita rajin ngerjain tugas, kemudian ikut ibadah sekolah minggu tepat waktu. Ketika kita rajin dalam segala hal, maka apa yang kita kerjakan pasti berhasil. Nah, pasti adik-adik mau dong jadi anak-anak yang rajin. Tuhan pun demikian. Tuhan menghendaki kita sebagai anak-anaknya untuk kita memiliki sikap rajin. Untuk ayat hafalan minggu depan diambil dari Mazmur 33 ayat 4. Mazmur 33 ayat 4 yang berbunyi, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Tuhan Yesus memberkati. Puji bagi nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Biarlah kita boleh belajar kepada semut untuk kita lebih rajin lagi dalam melakukan kegiatan kita.
Terlebih lagi, kita lebih rajin lagi dalam memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita tutup firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh berterima kasih Tuhan, kasih setia Tuhan yang tak pernah berhenti di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami boleh merenungkan firman Tuhan, kami boleh belajar dari semut Tuhan, untuk kami boleh bertambah rajin dalam melakukan segala hal Tuhan. Kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk kami rajin Tuhan, membimbing kami untuk kami boleh melakukan setiap kegiatan kami dengan segenap hati kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman Tuhan boleh bertumbuh terus di dalam kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat siang anak-anak semua, apa kabarnya siang hari ini? Pasti luar biasa, iya. Oke, hari ini anak-anak sudah memuji nama Tuhan ya. Iya, sudah juga mendengar firman Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita membuat aktivitas bersama Tante Perin pada siang hari ini. Nah, bahan-bahan yang akan kita butuhkan pada siang hari ini mudah sekali bisa kita temukan juga di dalam rumah. Kita membutuhkan 1 lembar kertas, boleh putih, boleh hitam, boleh merah ya. Kalau tidak ada warna, ya kita pakai putih saja. Oke, lalu kita juga akan membutuhkan sebuah marker warna hitam atau warna merah, kemudian lem dan juga sepasang gunting ya. Dan anak-anak juga boleh menyiapkan pensil atau pulpen biasa untuk kita menuliskan ayat hafalannya pada siang hari ini. Yuk kita sama-sama mencari bahan-bahannya dan kita akan segera mulai aktivitas kita pada siang hari ini. Oke, sudah ketemu semuanya bahan-bahan yang kita perlukan? Iya. Nah, pada kesempatan siang hari ini Tante tidak akan menggunakan kertas baru ya, tapi Tante akan menggunakan kertas yang sudah bekas. Ini ya, udah bekas print dan tidak terpakai. Nah, kalau anak-anak lihat ini semua bagian bawahnya masih putih kosong ya. Nah, kita bisa mempergunakan bagian ini ya supaya tidak terlalu boros. Nah, Tante juga tidak akan menggunakan kertas warna, tetapi Tante akan menggunakan marker berwarna hitam karena semut yang akan Tante gambarkan pada siang hari ini adalah semut hitam ya. Nah, apa yang akan kita buat? Mari kita langsung ya. Oke, pertama-tama kita akan buat bagian-bagian dari tubuh si semut ya. Ada beberapa bagian sebenarnya, tapi kita hanya akan membuat bagian besarnya saja, yaitu bagian kepala, bagian tengah badannya, dan bagian belakang badan dari semut ya. Lalu apa yang akan kita lakukan setelah ini? Kita akan mewarnai gambar lingkaran yang sudah kita buat ini ya dengan marker yang kita punya ya, boleh permanen, boleh yang untuk whiteboard ya. Nah, seperti ini. Kita akan menggambar, mewarnainya seperti ini ya. Nah, semua tiga-tiganya kita akan warnai. Sudah diwarnai semua ya. Nah, kalau sudah diwarnai semua, maka kita nanti akan mendapatkan 3 bagian seperti ini ya. Bagian kepala, bagian badan, dan bagian belakang. Nah, apa yang akan kita lakukan dengan ketiga bagian ini? Ya, kita akan ambil lem ya. Lalu kita akan lem ya. Lihat, ini lem dan ini badan kepalanya dulu. Ya, kita akan buat kepalanya dulu. Kita tempelkan di selembar kertas, nggak usah terlalu besar ya. Di sini. Nah, tadi kita pakai kertas bekas ya. Nah, kita tempelkan di sini. Nah, kepalanya ya. Oke, setelah itu kita akan tempelkan juga bagian badannya. Nah, bagian badannya kita akan tempelkan seperti ini. Dan yang terakhir nanti kita akan tempelkan bagian yang belakang. Nah, bagian belakang dari tubuh si semut akan kita tempelkan di sini ya. Ups, begini aja. Nah, oke. Nggak harus sama persis ya. Yang penting ada kepalanya, ada bagian tengahnya, dan ada bagian
belakang. Nah, kemudian kita akan menggambar ya. Kita akan menggambar sungut dari si semut. Ada sungutnya ya. Nah, kemudian kita akan gambarkan kakinya. Ada berapa kakinya? Kakinya semut itu ada 6 ya, ada 6 ya. Coba perhatiin. Kalau kita bisa lihat itu ada 6 ya. Nah, seperti ini. 5 dan 6. Oke. Ya, jadi deh ya. Kemudian kita akan menggunting bagian ini sesuai dengan atau sedikit di luar garisnya ya. Nah, kita akan gunting seperti ini ya, sedikit di luar gambarnya. Jadi tidak mepet ke dalam gambarnya ya, supaya nggak kepotong-potong semuanya. Oke. Nah, Tante akan lanjutkan dan Tante akan beritahu bagaimana kita akan menjadikannya sebuah selipan Alkitab yang bagus setelah ini ya. Ya, kalau sudah selesai menggunting, kita akan menempelkan semut ini di atas kertas yang lain ya. Nah, di sini Tante sudah ada gambar sedikit batu-batuan ya, lalu rumput ya, yang menunjukkan bahwa si semut ini ternyata tidak terbang ya, dia berjalan di atas tanah. Oke. Nah, seperti ini. Ya, setelah itu kita akan menuliskan ayat hafalan kita, bisa di bagian atas yang kosong ini atau bisa juga di bagian belakang ya. Seperti punya Tante menuliskannya seperti ini. Nah, oke, jadi ayat hafalan kita pada siang hari ini adalah sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ayat ini diambil dari Mazmur pasal 33 ayat 4. Demikian aktivitas pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarkan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar itu tinggal dalam hati kita dan bertumbuh dan berbuah hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan tamatkan ibadah sekolah minggu kita pada saat siang hari ini. Sudah semua kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Di hidupku
terima kasih mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Pada siang hari ini Bapa, kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu, bahkan kami sudah mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu Bapa. Biarkan apa yang kami lakukan pada saat siang hari ini Tuhan Yesus sudah berkenan di hadirat-Mu Bapa. Memberkati anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan Yesus, memberkati keluarganya, memberkati kedua orang tuanya Bapa. Bahkan memberkati setiap guru-guru sekolah minggu yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya penyertaan Allah, pertolongan Allah senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akhiri ibadah sekolah minggu pada saat siang hari ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.